mampu berdiri kokoh hingga 100 tahun ke depan. Inilah fakta-fakta Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura, dan merupakan jembatan terpanjang di Indonesia yang terbentang sepanjang 5,4 km dan lebar 30 meter. Jembatan ini berfungsi mempersingkat waktu tempuh Surabaya-Madura kurang dari 10 menit. Dari sebelumnya melalui jalur laut yang berkisar antara 30 sampai 60 menit. Selain itu, dengan konektivitas tersebut, dampak pembangunan, ekonomi sosial, hingga pendidikan masyarakat setempat terutama di Pulau Madura dapat ditingkatkan. Jembatan Suramadu juga merupakan tonggak sejarah peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok. Mega proyek ini dikerjakan Indonesia dan Tiongkok, termasuk soal pendanaannya yang bersumber dari kedua negara. Jembatan ini dibangun selama 6 tahun, dari tahun 2003 hingga tahun 2009. Pada tahun 60-an, gagasan untuk membangun jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara Surabaya dengan Madura muncul dari seorang insinyur yang bernama Sediatmo. Desain mulai dikerjakan di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun ide ini tidak berlanjut setelah Soekarno lengser. Presiden kedua Soeharto pada medio 80-an membentuk sebuah tim gabungan yang terdiri dari tenaga ahli Indonesia dan Jepang. Kemudian pada awal 1990-an dimulai prastudi kelayaan. Rencana pembangunan dihentikan karena krisis moneter pada tahun 1997. Pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan tiang pancang pertama Jembatan Suramadu. Pembangunannya dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada tanggal 10 Juni 2009. Sejumlah kendala dihadapi selama pembangunan maupun setelahnya, seperti kekurangan anggaran yang mengakibatkan pembangunan terhenti berbulan-bulan, hingga keterlambatan pembayaran pekerja maupun pinjaman kepada pihak Tiongkok. Namun terlepas dari kendala tersebut, Jembatan Suramadu kini berhasil berdiri kokoh dengan berperan penting dalam mengintegrasikan wilayah Gerbang Kertosusilo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan yang merupakan pusat pemerintahan, industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan di Jawa Timur. Sejak tahun 2018, pemerintah membebaskan tarif jembatan yang berfungsi sebagai jalan tol ini. Pembebasan tarif tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Suramadu Madura. Selain itu, Jembatan Suramadu juga mempunyai fakta unik yang tidak dimiliki oleh jembatan-jembatan lain di Indonesia. Lantas, apa saja keunikan dari jembatan terpanjang di Indonesia ini? Yuk kita simak video selengkapnya. Fakta unik yang pertama, Jembatan Suramadu sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu memiliki panjang 5,4 km dan lebar 30 meter. Hal ini menjadikan Jembatan Suramadu sebagai jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Jembatan Suramadu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Suramadu juga mempunyai lajur khusus bagi pengendara sepeda motor di setiap sisi luar jembatan. Karena saking panjangnya, Jembatan Suramadu juga pernah dijadikan tempat untuk acara lari maraton Jawa Post Speed pada tahun 2016. Fakta unik yang nomor 2, jembatan tahan gempa. Bukan hanya tampil kokoh, panjang, dan tinggi menjulang, Jembatan Suramadu juga bisa tahan terhadap guncangan gempa sampai 7 skala Richter. Jembatan ini pun dirancang dengan sistem anti korosi pada fondasi tiang baja. Karena menghubungkan dua pulau,
teknologi pembangunan jembatan Suramadu didesain agar memungkinkan kapal-kapal untuk bisa melintas di bawah jembatan. Itulah sebabnya di bagian bentang tengah Suramadu disediakan ruang selebar 400 meter secara horizontal dengan tinggi sekitar 35 meter untuk menciptakan ruang gerak yang lebih leluasa bagi kapal-kapal yang lewat. Di bagian bentang tengah Suramadu di bagian 2 tower atau pilon setinggi masing-masing 140 meter dari atas air. Fakta unik yang nomor 3, proyeknya sempat tersendat. Hal yang jarang diketahui oleh publik mengenai jembatan ini adalah sebenarnya jembatan Suramadu dalam proses pengerjaannya sempat mengalami kendala pendanaan. Studi pembangunan yang kurang sempurna menyebabkan perkiraan biaya pembangunan juga melesat. Salah satunya adalah tiang pancang jembatan yang awalnya hanya didesain setinggi 45 meter. Namun akhirnya bertambah menjadi sekitar 90 meter. Karena itu dari estimasi awal nilai kontrak sebesar 4,2 triliun, biaya pembangunan akhirnya membengkak hingga 4,5 triliun. Pembiayaan pembangunan Suramadu 55% ditanggung oleh pemerintah, sedangkan 45% sisanya pinjaman dari Cina. Dari total biaya pembangunan jembatan Suramadu sebesar 4,5 triliun, sekitar 2,1 triliun diantaranya harus berhutang kepada Cina. Fakta unik yang nomor 4, hanya butuh waktu 5 menit untuk menyeberang. Walaupun jembatan terlihat begitu panjang dan besar, namun sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk melintasi jembatan hanya 5 menit bila menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi orang-orang yang harus bepergian dari Surabaya ke Madura ataupun sebaliknya. Jika sebelumnya harus menggunakan feri dan dibutuhkan waktu sekitar 30 menit, sekarang mereka hanya membutuhkan waktu 5 menit menggunakan jembatan Suramadu. Fakta unik yang selanjutnya, jembatan ini kuat bertahan 100 tahun ke depan. Banyaknya dana yang dibutuhkan dan rumitnya pengerjaan jembatan Suramadu, mega proyek yang menghabiskan dana total mencapai 4,5 triliun ini, ternyata jembatan ini juga dirancang kuat bertahan hingga 100 tahun ke depan. Hal ini hampir menyerupai proyek-proyek standar Inggris yang mencapai 120 tahun. Karena berada di tengah lautan, Suramadu juga berpotensi terkendala faktor angin besar yang bisa terjadi di tengah lautan. Untuk memastikan keamanan kendaraan yang melintas di atas Suramadu, Departemen Pekerjaan Umum juga sudah membangun pusat monitoring kondisi cuaca untuk jembatan ini. Jika kecepatan angin sudah mencapai 11 meter per detik atau sekitar 40 km per jam, jembatan harus ditutup untuk kendaraan roda 2 demi keselamatan pengendara.